wake up call, a call for success. Hai Sobat Kolis, gimana kabarnya? Baik-baik terus kan pasti? Ini udah ada di penghujung tahun loh. Waktunya kita merayakan tahun baru 2025. Tapi kita penasaran nih, kamu ngerayain tahun baru di mana sih? Ini sekedar saran aja ya, meskipun tahun baru, kamu pengeluarannya juga harus baru dong. Tapi bukan ke arah yang lebih boros, melainkan ke arah yang lebih hemat. Contohnya, merayakan tahun baru nggak dengan hura-hura, akan tetapi ke tempat yang kalau bisa dibilang bagus, tapi harganya itu harus masuk di kantong dan juga pastinya ekonomis. Malah kalau bisa sih gratis. Kamu tahu nggak, ada loh tempat buat ngerayain tahun baru dan itu tuh gratis. Tempatnya juga instagramable banget, cocok banget kalau kamu pengen seru-seruan bareng sama teman kamu. Dan kalau mau bawa keluarga pas lagi liburan juga boleh nih kesini. Karena tempat ini tuh cocok banget buat orang tua, anak muda, sampai anak-anak kecil juga cocok banget kalau mau dibawa ke sini. Oke, tempatnya tuh ada di Legian dan ini namanya adalah Superlatif Gallery. Penasaran nggak di sini ada apa aja? Udah, kita langsung aja yuk ngobrol sama manajernya. Halo, boleh kenalin, di sini aku Galuh sebagai manajer Superlatif Gallery. Jadi kita itu salah satu digital art gallery terbesar di Southeast Asia dan kita basisnya itu NFT. Jadi kita juga nggak cuma digital gallery, kita juga ada physical artnya. Dan di sini kita ingin menjembatani antara digital art itu sendiri sama NFT gitu. Jadi kalau NFT kita sendiri itu kita ada sekitar 11.000 NFT yang pada waktu itu terjual dalam waktu 3 menit. Dan untuk seriesnya sendiri itu dikeluarin sama Superlative Secret Society. Jadi emang artisnya itu by Superlative Secret Society. Dan untuk karya fisiknya ini kebetulan kita private collection. Kita ada punya sekitar 100 karya lebih dan yang kita pajang di sini biasanya 12 karya dan kita biasanya akan rolling tiap bulan karya-karya. Kalau jam operasionalnya kita itu dari jam 11 sampai jam 7 malam. Kita beroperasi dari Senin sampai Minggu, jadi nggak perlu mikir weekday atau weekend buka atau enggak. Dan kita di sini range harganya itu dari 50 untuk pelajar, 75 untuk lokal, dan 100 untuk turis. Kalau untuk pelajar tinggal nunjukin kartu pelajar aja. Kalau dengan harga segitu kita udah termasuk minum. Di sini kita juga ada bar di lantai 2, tapi untuk tiketnya kita juga udah gratisin minum ke teman-teman semuanya. Kalau paling ramai sih kita pasti tiap Sabtu atau Minggu ya, dan itu juga sama tergantung season, high seasonnya di Bali sih. Kalau pas lagian lagi rame kita juga rame, kalau misalnya lagian sepi ya kita juga sepi gitu. Kalau kita sendiri kebanyakan lokal sih, ada juga foreigner. Cuman di sini kan kita galeri juga menyewakan space untuk event dan biasanya event itu exhibition biasanya itu kebanyakan foreigner gitu. Untuk usianya sendiri bervariatif sih, kalau yang datang itu dari anak kecil sampai orang dewasa. Karena di sini kita juga ada workshop painting, itu juga bisa dilakukan buat anak kecil dan orang dewasa. Kebetulan mendekat tahun baru besok kita ada free dari jam 4 sampai jam malam, jadi tahun baruan bareng kita di Superlative Gallery. Jadi bisa silakan semuanya datang. Dan di sini nanti malam itu ada live painting dan face painting juga buat kalian yang mau merayakan tahun baru, bisa face painting di sini buat happy-happy. Oke, sebenarnya sih untuk yang pertama kali datang ke sini jelas worth it banget ya, karena di sini kita mainnya itu kita punya LED sekitar 44 LED dan jarang banget di galeri itu menggunakan LED. Biasanya kan masih banyak yang physical aja, konvensional. Memang di beberapa galeri sekarang udah banyak yang pakai imersif. Di sini kita juga ada dua imersif di tengah dan di dinding, itu cukup besar juga, bisa jadi spot foto yang instagramable juga.
Kita tarik balik dulu yuk. Sebelum kamu datang ke Superlatif Gallery, kamu harus pilih kendaraan yang paling nyaman buat datang ke sini. Karena ini penghujung tahun, udah pasti macet banget dong ya di mana-mana. Dan udah tahu dong kalau Kuta apalagi di Legian itu tuh pasti macetnya nggak masuk akal sih. Eits, tadi kan kakaknya bilang ya, kalau kamu udah bayar untuk entrance fee di sini, kamu tuh bakal dapat minuman. Tapi kalau misalnya kamu pengen beli minum yang lain juga bisa kok, di sini tuh menyediakan. Jadi kamu tinggal pilih aja, tapi bayar ya. Kamu tahu nggak sih kalau galeri ini jadi destinasi favorit wisatawan lokal hingga mancanegara. Banyak banget pengunjung yang suka galeri ini karena tempatnya tuh punya karya seni yang luar biasa. Kita bakal ngasih tahu kamu sejumlah daya tarik dari Superlatif Galeri Bali yang wajib banget buat kamu ketahui. Yang pertama, kamu bisa melihat ribuan karya NFT. Seperti yang tadi udah dibilang sama kakaknya, kalau di sini tuh ada ribuan karya NFT. Jadi Superlatif Secret Society ini punya 11.110 rangkaian NFT yang terbagi dalam gambar abstrak yang berbentuk piksel. Salah satu NFT yang jadi pusat perhatian di museum ini adalah karya dari Arif Wicaksana. NFT milik Arif ini disebut sebagai lukisan abstrak Picasso di era digital. Itulah yang membedakan karya-karya yang dihasilkan oleh anggota komunitas Superlatif Secret Society dengan karya-karya seniman lain agar lebih cepat menguasai pasar. Terus di sini tuh kan tempatnya emang nggak terlalu besar ya, tapi galeri ini tuh punya tempat yang bisa dijadikan sebagai target belanja buat penggemar NFT. Jadi ya emang kalau di sini kamu tuh bisa beli beberapa souvenir yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau kok untuk para peminatnya. Mulai dari kaos yang gambarnya tuh tema NFT, terus juga ada kaos yang tulisannya Superlatif Secret Society, topi, tas yang pokoknya tuh temanya serba NFT. Buat kamu yang pengen datang ke destinasi wisata ini, kamu bisa banget datang ke galeri fisik NFT pertama di Asia Tenggara yang adanya tuh di Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Jaraknya sekitar 8,8 km ya kalau dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi kayak ya mobil bisa sih, tapi kayak yang tadi kita bilang ya mendingan naik motor aja deh buat mencapai lokasi tersebut. Tapi kalau misalnya kita mau kilas balik gitu ya, flashback ke tahun 2022, masyarakat Indonesia tuh emang sempet digemparin sama berita mengenai seorang anak muda yang namanya Gozali. Jadi dia tuh pernah berhasil menjual NFT swafotonya dalam sebuah marketplace populer yang namanya tuh OpenSea. Nah, koleksi ratusan NFT swafoto Gozali ini udah dikumpulin sejak tahun 2017. Terus dia tuh kasih nama Gozali Everyday. Tapi di tahun 2022, Gozali tuh keren banget. Dia udah berhasil meraup keuntungan sampai mencapai 1,7 miliar rupiah. Fenomena itu bisa dibilang ya jadi gebrakan munculnya perhatian orang-orang sih. Yang di Indonesia ini jadi semakin mengenal dan berkreasi dalam dunia NFT. Jadi NFT ini emang aset digital yang mewakili suatu barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Sederhananya sih NFT ini bisa mengubah semua objek dalam dunia nyata kayak lukisan, seni musik, game, video pendek, dan lain-lain jadi sebuah aset digital terus diperjualbelikan dengan menggunakan kripto. Nah, kalau di konteks seni sih emang fitur NFT ini cuma bisa mengunggah satu karya aja dengan sebuah kode identitas khusus. Jadi bisa jadi sebuah penanda gitu deh yang merupakan orisinalitas sebuah karya dan terhindar dari plagiarisme. Kalau misalnya kamu main ke Superlatif Galeri ini kayaknya kamu juga bakalan kepengen punya karya NFT gitu deh. Itu dia Sobat Kelis, keseruan tim makeup kamu main ke Superlatif Secret Society. Gimana menurut kamu? Kamu tertarik nggak buat main ke sini? Atau jangan-jangan kamu udah berkali-kali nih ke sini? Boleh share di kolom komentar ya pendapat kamu. Jangan lupa sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!